mencoba diri untuk santai, duduk dalam kerumunan mereka. Nggak santai juga kayak mereka gitu. memberikan ide-ide yang brilian saat brainstorming. Si Ferry kasih ide. Wah, YouTuber kakak beradik kasih ide. Oke. Sarah dan Osi. Saya Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Yulindri. Tiap hari bangga dada. Revi. Yeay. Tetap semangat, tetap kerja keras, dan pastinya harus tetap sehat guys. Karena kalau nggak sehat nggak bisa semangat, nggak bisa kerja, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Terima kasih ya buat kalian yang udah ngeklik video aku ini ya. Bosan banget kalian dengarkan ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi harus jaga kesehatan ya. Oke guys, kali ini aku mau menghibur kalian lagi ya. Ini tuh ada dari cerita dan adegan kolaborasi. Ini judulnya ya, video yang bakal aku tonton. Dan ini tuh dari Brian Furan. Yeay! Ini tuh Brian Furan itu adalah content creator yang menurut aku itu niat banget ya guys. Walaupun yang seperti yang kalian lihat nanti ya di sini ya, dia tuh sebenarnya orang aslinya itu apa ya? Bukan orang yang bisa dibilang tuh, dia tuh orangnya agak mager-mager gitu katanya ya. Karena yang aku tonton video-video sebelumnya gitu, karena ya waktu dia buka-buka silver play button gitu-gitu tuh seperti itu gitu ya. Sama juga aku sebenarnya tuh orangnya agak mager gitu. ya udah lah gitu ya kan. Pokoknya kita lihat aja nih, ada cerita dan adegan kolaborasi. Ini mungkin kolaborasi dari mana gitu ya. Yaudah kita tonton aja. Jadi aku tuh juga kepo gitu nih cerita tentang apa. Dan kata editor aku tuh dia tuh lucu gitu, karena aku ada beberapa kali ngereaksikan video Brian Furan dan itu memang lucu ya. Oke, kita mulai aja videonya, tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu video aku kalau kalian suka. Kalau kalian nggak suka, kalian dislike aja. Kalau kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu ya guys ya, karena satu subscribe dari kalian adalah 1000 penyemangat buat aku video-video yang lain. Oke guys, kita mulai videonya. Hah? Oh iya, banyak minta video baru dari Brian Furan. Wah, deket banget loh kameranya. mana bang? Video barunya mana? Ini video baru. Bukan konten yang kayak gini. Sabar, video yang seperti biasa lagi ditulis skripnya. Oke. Kamarnya masih seperti yang biasa ya. Tidakkah kalian tahu bahwa saya mau punya video baru di Instagram saya? Seperti yang ini. Volume waktu main MOBA di samping teman-teman. Oke. Oh. Kalau kalah dikecilin ya pasti. Soalnya aku gitu, guys. Tuh kan. Iya, malu, semua malu. Kalau menang? Hah? Mana dia? Buset, bawa speaker. Buset. Mak. Sampai jebol nggak tuh? Au. Dan yang ini. Oh. Dan yang ini. Nama saya Marcel Tatigo. Saya adalah pemuda yang biasa-biasa saja yang gemar membuat konten di media sosial. Suatu hari video postinganku viral dan mendapatkan views dan likes yang banyak. Aku seperti mendapatkan energi dari sana. Semakin ku posting, followersku semakin meningkat. Makin tinggi ya. Penghasilanku pun bertambah. Dan aku merasa tak tertandingi. Wah. Kalau baru-baru jadi ini ya, jadi viral kayak gitu memang ya guys ya. Itu tuh aku udah punya masa fase yang kayak gitu tuh dulu beberapa bulan yang lalu gitu ya. Sekarang tuh udah nggak kayak gitu ya, udah biasa aja gitu loh ya kan. Bukan biasa aja, maksudnya sombong ya. Maksudnya tuh hidup ini tuh ada naik ada turunnya gitu. Jadi aku ya waktu kalau misalnya aku naik ya alhamdulillah, kalau misalnya turun ya enggak. Tapi itu ada masanya gitu kalau misalnya viral tiba-tiba gitu ya. Udah lapor pajak belum? Udah punya NPWP belum? Oh, udah dong kalau aku udah ya. Oh, siapa yang belum?
Kalau sudah punya nanti penghasilan saya dipotong dong. Justru kalau kamu tidak punya NPWP, penghasilanmu di endorse dipotongnya jadi lebih besar. Tapi ini kan lagi pandemi bang, takut saya keluar rumah. Sekarang kan sudah bisa online lewat pajak.go.id. Iya. NPWP dan lapor pajak dengan mudah. Bisa sekarang guys. Dulu pun aku bikinnya kayak gitu. Wah gimana? Terkonsep nggak tadi? Konsep. Mantap kan? Mantap. Jadi video yang kedua itu terinspirasi dari pengalaman pribadi ya. Jadi waktu itu saya kayak tempat duduk 1 juta subscribers di mana? Di sini. Oke. 1 juta subscribers bro. Wah kebetulan bang, saya mau kasih sponsor nih. Tapi bapak udah punya NPWP kan? Tapi kalau sekarang tempat duduk yang taat pajak di mana? Di sini. Oke. Taat pajak bro, punya NPWP bro. Punya NPWP. Jadi di tahun ini ada juga video saya. Kalau punya NPWP sekarang nggak dipotong bukan ya video saya di sih, YouTube. Saya muncul di video mereka kolaborasi dengan YouTuber legendaris Indonesia. YouTuber kakak beradik. Oh, aku tahu. Oh, ini nih yang kita Epic Kite. yang aku nonton kemarin nih. Tapi aku nggak reaction kan ya. Sengaja saya tidak menyebutkan nama biar kalian penasaran nonton sampai habis ya. Aku juga tidak Padahal menyebutkan udah nama. ketahuan sih. Siapa? Jadi di video ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya waktu kolaborasi dengan 2 YouTuber kakak beradik ini. Di mana saya yang loyo, lesu, dan pasif ini bertemu dengan orang-orang yang aktif, optimis, dan berapi-api lah pokoknya. Seperti biasa saya akan mencapekkan diri saya dengan Masih ada sendal membuat jepitnya ya di belakangnya. adegan-adegannya. Mencapek Kita kan coba dia. dulu adegannya. Brian bermain gitar. Brian bermain gitar sambil squat. Buset. Brian bermain gitar sambil squat, terus salto belakang, terus sinar gitarnya putus, terus kena matanya. Mana mau dia? Weh. Ya ampun. Jadi sekitar 1 bulan yang lalu saya dihubungi oleh seorang YouTuber yang mana adalah si adiknya melalui teks WhatsApp untuk diajak kolaborasi. Lagi Melawak nyaman-nyaman deh ya. chatting, tiba-tiba dia kirim teks, boleh gua telepon? Nggak tahu kenapa Boleh ya, gua saya telepon. agak sulit berbicara melalui telepon. Sama aku Mungkin juga cuy. karena saya bukan orang yang spontan ya. Suara sepi Pasti agak, dan canggung ngomong waktu apa telepon gitu ya kan? yang tercipta ketika saya lagi mikir mau ngomong apa itu Nah, itu tuh. bikin saya Itu tuh. resah. Iya itu. Jadi sebelum itu saya latihan berbicara di telepon dulu. Halo. Nggak gitu Besok juga ya kalau akhirnya- untuk ininya. akhirnya saya baras. Telepon aja bro. Saya pun ditelepon dan saya angkat teleponnya. Kamu hari ini? Halo, bagaimana kabar kamu hari ini? Latihan dulu. Saya pun bisa kerja. Iya emang bener-bener kayak gitu tuh kayak halo. Kalau canggung tuh kayak gitu ya guys ya. Jakarta dan sehari sebelum penerbangan. Ini Oh dia kan serius cerita ya tentang kolaborasinya Sehari yang sebelum kemarin penerbangan, ya. Dalam mimpi saya itu. Tapi ini ada lucu-lucunya, kedua sumpah. wajah si kakak beradik ini. Di setiap sudut mimpi saya. Udah mimpi. Selalu ada mereka. Heeh. Yang menghantui Iya, gitu. gitu. Tapi saya yakin Lu saking kolaborasi stresnya tuh. kali ini akan berjalan dengan lancar karena saya percaya kayak sudah berpengalaman bos. Udah pernah kolaborasi nih Oh. 2 kali Kapan? selama 2014. Buset, udah lama banget Jadi tuh. saya yang tinggal di Manado ini harus ke Jakarta, harus meninggalkan kamarku, tidak bisa lagi tidur 20 jam sehari. Weh, kucing kali. Udah kayak kucing emang. Wih. Sampai di Jakarta Kok bisa? dijemput dengan mobil Alphard dong. Kalau Kalau pertama naik Alphard, saya kayak stay cool aja kayak, oh Alphard. Agak lama sedikit kan di luar mobil kan, biar Oke. orang lihat naik Alphard nih bro. Wah, udah rame masuk. Tarik pak. Sampai di rumahnya saya ketemu YouTuber yang si adiknya, saya diselamatkan dengan drama, saya masuk dengan bikin reka adegan ya. ayunan tangan yang tidak sinkron. Tidak sinkron. Saya dikenalkan seluruh ruangan yang ada di dalam rumahnya, di mana tempat saya harus tidur dan lain-lain. Lihat dia kayak seperti nonton YouTube dia bro. Pengen saya pencet like. Waduh. Dan dia bilang, anggap saja rumah sendiri Brian.
Artinya sertifikat rumah dikasih, woi. Buset, aduh buka baju pula. Berbincang-bincang untuk saling mengenal satu sama lain dan timbul pertanyaan berat dari dia. Apa pendapatmu tentang cara kerja algoritma di media sosial, Brian? Gusung. Bener, aku kalau tanya kayak gitu tuh kosong. Anggota tim kreatifnya mulai bermunculan satu persatu. Saya di sana makin canggung. Saya harus duduk di mana ini? Jangan-jangan ini tempat duduk mereka. Jangan-jangan ini mereka di sini, di sini. Si YouTuber ini pun mulai bernyanyi sendiri dengan agresif. Saya memperhatikannya dengan mencoba senyum. Nggak gitu. Menikmati. Nggak Saya gitu. diajak nonton bareng filmnya di Netflix. Kapan lagi bro nonton film sama aktornya? Oke. Lagi seru-serunya nonton filmnya kan, tertawa terpingkal-pingkal. Di stop filmnya. Katanya udahan dulu. Pada saat itu juga saya pulang ke Manado. Iya, enggak lah. Saya memutuskan untuk tidur 20 jam. Waktu itu masih siang ya saya tidurnya. Bangun-bangun udah gelap, terdengar keramaian di lantai bawah. By the way, kamarnya ada di lantai atas ya. Saya dengar suara kayak lagi orasi di bawah, ramai sekali. Saya perlahan turun tangga tanpa suara agar Kayak tidak dengar dinotis. cerita ya, gitu, Baru mereka satu adegannya. langkah kecil sekali tatapan mereka sudah ke saya semua. Dengan tatapan mereka ke saya, Lucu tiba-tiba deh ya. saya lupa cara berjalan, bro. Eh, Di sana nggak udah gitu ada juga. YouTuber yang si kakaknya, Si ada Anu. Ferry Irwandi, Oh. Sarah dan Osi, Oh. dan para tim kreatifnya lengkap. Mereka ternyata lagi brain. Dia bikin reka adegan tuh luar biasa, cuy. Wah, ini kan kalau cuman cerita doang itu bisa kita pikirkan gitu. Dia sampai bikin reka adegan, mantap. Storming untuk video yang akan dibuat. Mencoba diri untuk santai, duduk dalam kerumunan mereka. Nggak Masing-masing santai juga dari kayak mereka gitu. memberikan ide-ide yang brilian saat brainstorming. Si Ferry kasih ide. Oh, Dua YouTuber kakak beradik kasih ide. oke. Sarah dan Osi. Oh. Saya Kosong, cuy. tapi mungkin karena masih hari pertama ya, saya masih nervous ya untuk berbicara. Saya yakin pasti besok akan lebih baik. Hari semakin larut, semua sudah pulang. YouTuber yang adiknya udah tidur, YouTuber yang kakaknya udah kembali ke apartemennya. Saya masih nonton di situ sendirian. Tiba-tiba dari luar pintu rumah masuk seseorang ke arah saya. Nggak gitu dengan juga agresif. masuknya. Wah, video layangan kamu bro. Wah, epic itu bro. Itu jenius bro. Siapa Saya tuh? kaget. Rich Brian? Rich Brian dong. Aku juga suka karya-karya lagu kamu bro. Rambutnya agak lain sih waktu itu, agak jadul. Terus dia jawab, saya Axel bro, editor YouTuber kakak beradik ini. Oh, dan kita pun Bukan, tidur Re. bareng. Iya. Jadi si editornya ternyata nginap di situ juga, di kamar tidur yang tingkat gitu. Saya tidur di atas, dia tidur di bawah. Jadi Bukan biasanya gitu kita juga kalau kali, bertemu udah kayak dengan sandwich. orang yang baru dikenal, kita suka tahan kentut kan. Nah, Iya, saya iya. seharian bertemu dengan orang yang baru dikenal. Tahan kentutnya juga seharian. Bro. Kesempatan emas buat kentut itu adalah saat di kamar sendirian. Wah. Udah seharian bro saya tahan untuk nanti ku bombardir di kamar. Iya. Tapi ternyata saya tidur tidak sendirian. Bro. Jadi karena ada dia, gumpalan gas yang mengamuk di dalam Mengamuk perut kan? itu saya keluarkan perlahan tanpa ada getaran sama sekali. Waduh. Nah, saya selalu berusaha untuk tidak jaga image ya waktu bertemu dengan seseorang yang baru dikenal. Tapi sistem dalam tubuh saya seperti kayak mengaktifkan secara otomatis mode jaga image itu. Saya pengen kalian tahu kalau saya bermoral, bro. Iya. Saya jadi ingat Nggak si gitu Ferry juga Irwandi. kali ya. Pernah juga menginap di situ dengan saya sekamar, tapi dia kentut. Izin dulu, bro. Brian, saya kentut dulu ya. Kenapa saya tidak pakai teknik itu ya dari awal? Bincang-bincang sama beliau itu si Ferry tidak pernah berakhir, bro. Semua topik dilahap. Oh. Gaming, musik, sosial, Dilahap ya, olahraga, dilahap film. ya. Sampai saya cari topik yang dia tidak tahu. Dia tahu, bro. Saya tanya, siapa kamu? Aku adalah jin.
enggak. Dia hanya warga sipil. Hari kedua saya bangun pagi, saya dengar ada teriakan-teriakan di lantai bawah. Saya turun dengan masih meraba-raba keadaan. Enggak pernah gitu kali. Keadaan itu memaksaku menyaksikan dua pemuda telanjang dada yang sedang berolahraga dengan desahan agresif. Yang ternyata adalah si YouTuber dan editornya. Oke, saya pura-pura tidak melihat dan lewat dan berkata, anggap saya tidak ada ya. Anggap saya tidak ada. Malah Brand, rekamin kita dong. Ya, saya rekamin mereka sedang berolahraga. Iya. Hari-hari berikutnya Merti-merti gitu ya keringatnya ya. Saya yang lusuh dan pasif ini mulai terbiasa dengan menyaksikan si YouTuber yang adiknya dan si editor ini bergerak aktif dan cepat setiap hari. Dan saya mulai berbincang dengan mereka. Namun kadang saya mencoba untuk menyusul cara ngobrolnya mereka karena mereka ngobrolnya terlalu cepat untuk saya. Dan saya dia nge-beatbox sudah ya? mulai bisa kentut bebas di mana-mana. Sampailah saat sesi brainstorming berikutnya, penulisan skrip bagian saya. Hari itu YouTuber yang kakaknya datang, si adiknya juga ada, timnya lengkap. Mereka mulai menghantam keyboard dengan beberapa ide mereka, dan saya pun diminta untuk memberikan ide. Dalam hati saya bisa. Saya pernah menulis skrip juga. Saya pun hari itu juga memberanikan diri dan berdiri dari kursi untuk menumpahkan dan menyumbang ide-ide saya ke dalam skrip. Kok aku jadi ini juga ya? Kayak jadi apa sih namanya itu? Bisa membayangkan gitu loh. Saya memakai teknik penulisan dengan filter hiperbola, wordplay, misplaced focus, sarkastik, meta humor. YouTuber kakak beradik ini berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada saya. Tanpa saya sadari, ternyata hari itu saya diawasi oleh orang yang bekerja di bagian perfilman. Saya pun dihubungi oleh salah satu produser film terbesar di Indonesia dan ditawarkan menulis dan menyutradarai sebuah film apapun yang saya suka. Kejadian hari itu membuat saya tidak percaya. Karena memang bukan itu yang terjadi. Apa sih? Kepercayaan diri saya sangat rendah. Speech skill saya -1 kalau di game Skyrim atau di game yang Fallout. Yang terjadi adalah saya terdiam kaku. Saya selalu berusaha menghindari setiap tatapan dari YouTuber si kakak ini karena tatapannya mengingatkan saya sama dosen saya waktu mau kasih pertanyaan. Lirikan matanya itu udah kayak lampu sorot menara di penjara. Wah. Jadi jawaban saya hanyalah, udah bagus tuh bang. Proses penulisan skrip pun selesai. Main aman ya. Dan lain-lain semua lancar. Hari-hari berikutnya saya sudah lebih terbiasa. Proses syuting pun selesai. Ada Moke yang bisa sangat membantu. mengerti gitu loh. Moke. Oke. Mereka kalau bikin video YouTube aja udah kayak bikin film bro. Semua lengkap. Sampai suatu saat saya dan editornya membuat sebuah lagu, sebuah mahakarya yang kita ciptakan. Ini dia. Apa tuh? Jadi saya mau cerita sedikit tentang terjadinya lagu Masterpiece ini. Jadi tengah malam hanya saya dan dia di rumah itu. Axel si editor ada di ruang editing. Dan si editornya tiba-tiba datang. Dan saya diajak masuk ke dalam ruang editingnya. Bro, sini bro. Kok jadi horor? Saya masuk. Duduk bro. Saya juga duduk. Lampunya dimatiin bro. Dalam hati saya, psikopat nih dia. Mau diapain saya nih? Terus tutup mata bro. Dia tiba-tiba putar lagu sinematik. Dia juga tutup mata. Dan ternyata saya diajak menghayati lagu sinematik bro. Kita berdua pun terhanyut dalam lagu sinematik itu. Dengan terinspirasi penuh, saya keluar dari ruang editing. Saya langsung menuju ke instrumen keyboard punya si YouTuber ini. Sambil saya bilang, saya juga bisa bikin musik kayak gitu. Dan si editor ini, si Axel, pun menghayatinya. Oke. Lucu ya. Editornya ya. Setelah 1 minggu di sana, akhirnya saya kembali ke Manado. Itu dia ceritanya.
kayaknya udah jelas ya siapa YouTuber legenda kakak beradik ini. Ya, mereka adalah Kini Indonesia. mereka kalau buat konten itu ya totalitas, bro. Mereka memang bersungguh-sungguh untuk memperbaiki konten-konten yang beredar di Indonesia dengan cara mereka sendiri, dan saya respect itu. Kalau pengen lihat video hasil kolaborasi saya dengan mereka, ada di deskripsi di bawah ya. Konten saya yang seperti biasa, sedang saya tulis skripnya. Tunggu aja tanggal mainnya. Itu aja. Thanks. Oh, abis. What? Oke guys, di sini tuh dia ternyata aku sampai menghayati gitu loh, sampai mikir kalau ada orang cerita, aku tuh pasti mikir jalan ceritanya gitu dalam otak aku gitu. Jadi makanya cuman oh gini-gini. Tapi dia sampai bikin reka adegannya tuh wah luar biasa ya. Jadi dia bukan cuman cerita doang ya. Wah gila, ini bikin satu videonya ribet dah, sumpah. Impresif banget ya, nggak bisa dibayangkan itu bikinnya tuh mungkin semingguan, atau niatnya itu loh, niatnya udah terus ngakuin awalnya itu yang susah gitu ya. Kadang-kadang aja aku kalau untuk mau bikin tutorial cara masak aja tuh tiba-tiba berhenti tengah jalan gitu karena lupa ngerekam akhirnya. Aduh, pokoknya di situ walaupun apapun ya, Brian Furan itu tuh gila ya, terkonsep banget videonya ya. Walaupun dia cuma cerita, tapi dia buat reka adegan, wah serius the best, sukses banget ya. Nggak sia-sia sih ini kalau misalnya dia trending, dia cepet naik gitu ya kan, karena memang dia niat gitu loh untuk bikin video gitu. Jadi buat kalian juga nggak ada kata males lah nanti bakal nggak tonton. Kalau memang bagus video kalian pasti ditonton orang ya. Oke lah guys, sampai situ dulu video reaction aku. Semoga menghibur kalian, dan kalau misalnya kalian pengen nonton video aslinya, kalian langsung aja ke link deskripsi aku. Kalau misalnya kalian nggak mau nonton video aku, ya udah nggak apa-apa. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau ada aku di sini. See you in my next video. Bye bye. Cium.